kayaknya kita tidak seberisik sekarang. Gitu. Iya. Jadi itu terjadi kesenjangan generasi, kesenjangan budaya. Optimisme waktu itu. Cuman kemudian Orde Baru itu mencaplok tuh, melakukan dominasi tuh. Dominasi pikiran, melakukan hegemoni, melakukan kebijakan macam-macam yang anti kritik. Orang yang sudah ada di Madura, dulunya pada zaman Orde Baru ingin pulang mendapatkan kesuksesan untuk menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa kita itu sukses. Sehingga stereotipnya yang dipakai itu apa yang viral dan apa yang lucu. Padahal di situ ada kandungan labelisasi yang sangat tidak menguntungkan bagi orang Madura secara kebanyakan. Ya bikin negara sendiri lah. Bisa bikin negara sendiri Madura. Iya, dulu kan Madura punya jadi negara. Selamat datang di Jelajah Madura. Jelajah Madura adalah channel yang mengeksplorasi tentang Madura, budaya, manusia, dan juga kuliner di Madura. Hari ini kita berkesempatan mewawancarai Mas Ardi Raditya. Beliau adalah penulis, peneliti, dan juga dosen di berbagai universitas. Dan beliau juga asli Madura. Dan juga saat ini sudah banyak mengeluarkan karya-karya. Saat ini beliau sedang menempuh kandidat doktoral di University Auckland di New Zealand ya benar? Di New Zealand ya. Dan kita akan mengeksplorasi atau juga berbicara tentang seputar Madura. Karena beliau ini juga penelitiannya cukup banyak tentang Madura. Beliau ada karya beliau itu tentang karakter orang Madura. Buku ya, ini termasuk buku. Ya, ini. Dan yang terbaru, terbit 2026 ini, yaitu Dunia Hitam Madura. Benar? Ya. Cuman kita sebelum masuk ke pembincangan tentang Madura, saya mau dengar. Ya. Gimana latar belakang masa kecil sampean? Iya. Dan lahir, kemudian seperti apa keadaan Madura saat itu, saat sampean? Ya. Pokoknya terima kasih sebelumnya, dikasih kesempatan di channel kreatif ya, untuk generasi muda di zaman yang era digital. Itu saya gemar. Saya merasa terhormat ya, dikasih kesempatan di channel yang sangat produktif ini. Cuman kalau saya mengingat masa-masa kecil itu dibanding sekarang itu jauh lebih sengsara. Oh gitu. Iya. Dalam artian gimana itu? Jadi jelas waktu saya kecil itu tidak seramai sekarang. Pembangunan tidak semeriah sekarang. Juga handphone juga belum ada waktu itu. Saya masih ikut zaman kuartel dulu. Dan kalau ngirim ini SMS itu masih ada pager. Tapi pager masa-masa ini nggak tahu itu kan. Iya. Ya. Cuman di Madura selama saya masa kecil sampai sekolah saya sampai di sini juga. Mas kecilnya di mana? Saya dulu di Pamekasan. Pamekasan di di daerah Patemon dulu. Patemon. Oh. Di Gramancing itu. Iya, Gramancing. Ya. Cuman itu pada saat saya SD. Terus dulu sebelum SD itu saya di Sampang karena bapak pindah-pindah kan. Oh gitu. Terus di Bangkalan. Yang nggak pernah saya di sini. Bapak tidak di sini, cuman kita tinggalnya di Pamekasan. Sudah. Yang itu sih. Cuman dari terakhir itu saya lebih banyak melakukan riset. Sebenarnya waktu saya tesis itu saya ke Madura Timur semua. Pasan Sunut, Kepulauan Pamekasan itu luar. Itu ke sana. Nah, cuma waktu kecil itu kayaknya kita tidak seberisik sekarang. Gitu. Iya. Terus alam itu masih sangat bersahaja ya. Saya lihat dulu semua di daerah Pasar Madura itu kan sering keliling kan. Itu masih bersih. Masih alami. Masih alami sekali. Setelah itu saya keluar dari Madura kuliah. Itu balik sekian tahun kan. Hari dua balik udah kotor. Itu rentang berapa tahun kira-kira meninggalkan Madura?
Saya sejak tahun 2000-an lah. 2000-an itu sudah Iya, merantau. sudah merantau. Ya kembali lagi, benar-benar kembali karena ada penelitian. Jadi aktivitas sensitivitas untuk meneliti, untuk mengawasi sekitar itu jadi peka. Sebelumnya sering pulang kan para, cuman kan bukan dalam rangka untuk penelitian aja. Kayak silaturahmi main sama. Kalau keadaan masyarakat, tetangga-tetangga, kemudian orang-orangnya gimana? Apa yang jadi perubahan, yang menjadi beda gitu? Dari zaman sampean kecil sama yang sekarang. Gosip ya sekarang. Gosip kan lebih kuat ya. Oh gitu? Iya. Kalau dulu mah nggak ada budaya itu? Nggak ada. Dulu itu budayanya ngobrol. Santai, ya saling bersaja, bertukar pikiran. Sekarang ketemu ngobrolnya gosip. Oh gitu? Iya. Itu sampean merasakan pergeseran itu? Iya, sangat-sangat merasakan sekali. Gitu ya. Karena media sosial kan banyak masuk. Dan itu mempengaruhi cara berpikir masyarakat itu. Akhirnya media sosial itu menjadi bahan untuk diobrolin. Dan itu jadi gosip akhirnya. Nah, ini sampean pandangannya saya orang sosiolog ya. Itu apa sebenarnya pengaruhnya seperti itu? Perubahan itu. Kehilangan banyak keteladanan. Karena itu berganti ke teknologi, ke AI, media sosial. Dan kemudian orang sekarang lebih cenderung percaya kepada pemberitaan yang ada di media sosial, narasi-narasi yang dan tidak ada filter. Terutama ini mohon maaf, kebanyakan yang saya lihat itu generasi ya di atas 80-an lah. Generasi apa sih? Generasi lah. Iya, benar. Itu yang lebih terserap, terpengaruh. Harusnya yang generasi itu harus kan punya filter. Iya. Enggak, itu cepat-cepat. Itu kan gagap gitu seperti itu ya, gagap Iya, medianya. emang baru mengetahui ada fenomena baru di media sosial, kemudian itu menjadi menarik bagi kehidupan mereka dan menemukan segala banyak hal ada di sana. Sementara kalau generasi muda kan memang dia tumbuh lahir di zaman digital. Jadi sudah punya filterisasi dengan komunitas. Kalau generasi enggak. Apa pengaruh yang besar itu perubahannya bagi generasi? Orang cepat menilai. Itu ada dampak. Dampak begitu berinteraksi sosial itu orang kemudian mempunyai kerangka, punya framing yang sudah tersedia dari dalam kamarnya dengan teknologi yang canggih itu, kemudian dibawa keluar. Dan itu mempengaruhi cara untuk berinteraksi ya dengan kita. Dan lebih parahnya lagi yang menjadi korban tetap anak muda. Oh gitu. Karena di Madura kan kuat sekali ya. Begitu. Itu kemudian yang mempengaruhi cara berpikirnya, cara pandang, termasuk emosinya. Di media sosial itu paling mudah sekali teradu-adu emosi ya. Tanpa tahu kita bisa memilah mana nih yang faktual, mana yang benar. Itu sudah terpengaruh. Orang-orang all generasi itu. Tapi memang tidak semuanya, tapi yang pengalaman saya ya. Sebagai contoh apa misalnya? Pengaruh buruknya. Anak nih ya, prestasi. Oh iya. Jadi, kalau di media sosial itu kan sukses itu harus punya banyak kekayaan. Itu kalau ada anaknya yang tidak punya pemikiran seperti itu, yang tidak sejalan dengan orang tuanya, itu langsung dicap, dilabeli. Ini kalau mau sukses itu kayak gitu, itu loh kaya, itu punya perbandingan. Gitu. Kaya di tangannya dengan teknologi yang canggih. Tapi kan mereka tidak tahu apakah itu untuk mencari influencer mencari atau memang sekedar kontennya begitu atau memang betul-betul sukses nggak tahu itu. Masih abu-abu. Iya. Jadi pengaruh sosmed apa itu sebenarnya itu yang bikin perbedaan antara Madura dulu dengan sekarang. Iya. Kita dulu kalau mau jalan-jalan kita bareng-bareng. Untuk melepaskan rasa penat ya, mencari hiburan. Kita wisata. Itu ke tempat-tempat yang alamiah. Ke bukit, sungai, laut, pantai, mereka tersedia di sini. Sekarang kan kalau untuk penat, cari hiburan, jadi apa? HP.
Semua tersedia di situ. Jadi medsos dan digital ini sebenarnya menggiring orang-orang itu lebih individualistik. Iya, kalau mungkin individualistik mungkin masih oke. Ini menjadi individualisme. Jadi paham hidupnya. Kalau individualistik mungkin orang masih rasional ya, masih bisa memilah, dia punya kepercayaan diri. Gitu. Tapi kalau udah jadi paham, itu menjadi fanatik dengan cara berpikirnya sendiri. Sudah nggak rasional karena tadi sentimen emosionalnya udah teraduk-aduk kan oleh media. Dan itu terjadi ke generasi sekarang hari ini. Iya, hari ini. Itu termasuk pengalaman saya ketemu dengan interaksi banyak orang-orang yang generasi orang yang generasi di pas 80-an. Ini udah terpengaruh. Itu dampak terbesar ke generasi yang lama gitu. Iya, betul. Dan lebih parahnya itu kemudian menjustifikasi untuk menilai dan memberi label kepada anak-anak yang generasi mudanya. Korbannya adalah generasi muda. Yang terjadi terjadi pertarungan ideologi tadi, pertarungan nilai-nilai. Jadi itu terjadi kesenjangan generasi, kesenjangan budaya terpecah. Kita kembali ya ke sampean. Sampean itu dulu besarnya di Madura. Kemudian dengan alasan pendidikan akhirnya kemudian keluar Madura. Iya. Tapi dan jauh seperti itu. Artinya S1-nya juga sosiologi, S2-nya juga sosiologi, dan S3 sekarang juga kajian budaya dan media. Sebenarnya dulu apa yang mendorong sampean untuk kemudian terjun ke penelitian ini? Dari awal itu kok bisa linear? Iya. Semangatnya apa dulu? Dulu cita-cita saya dulu waktu sekolah ya, bukan menjadi intelektual. Oh gitu. Iya. Tidak pikir untuk menjadi peneliti atau penulis, tidak terpikir ke sana. Karena memang figur-figur di sekitar saya itu yang menjadi panutan itu semuanya bukan ada di lingkungan intelektual. Ya, kebanyakan musisi. Banyak musisi. Dia jadi musisi. Nah, saya dulu masih dapat orde baru ya. Sini hiburan musik itu banyak. Oh, di zaman gitu. Iya. Oke, SMP banyak musik itu, festival, parade musik. Banyak. Itu awal 2000-an ya? 99-98. Oh, itu. Tapi tahun 90-an itu banyak juga. Dan banyak. Jadi saya bersyukur masih ikut di era menengah sebelum musik itu mati. Masih ikut itu. Jadi pikiran saya dulu jadi musisi. Oh begitu. Musisi profesional. Jadi kita ikut festival malam luar Jawa. Sampai kita rencana bikin album dulu. Ada satu atau dua lagu itu yang kemudian kita pernah ikut juara, bagian dari juara kita kompilasi lagu. Waktu itu masih rock ya. Itu ada di, kalau nggak salah di LE atau sampai. Oh, itu lama sekali. Event besarnya itu. Event besar itu. Masuk itu diputar di radio itu. Di, kalau nggak salah mungkin semoga itu ngurus. Ya, kok bisa langsung masuk ke sosiologi jurusan fakultas sosiologi? Iya, ini teman-teman saya begitu lulus sekolah, yang terimajinasi mereka yang terpikir setelah lulus itu adalah kuliah, tapi sambil main musik. Oh gitu. Dia kuliah, karena saya juga nyoba BPL namanya, kayaknya di sana. Ustaz dulu, ya itu masih awal-awal ya, masih transisi dari masa remaja ke anak muda. Masuklah di situ. Semester awal 1-2 masih ngeband. Oh iya. Nah begitu menginjak semester 4, semester 5 kan udah mulai serius tuh. Ya. Metodologi, teori-teori yang kuat-kuat, terus persiapan proposal. Nah di situ mulai serius. Tergeser lah yang musik ini. Sampai terus terjun di situ. Terjun sekalian, keasikan. Oh ada sasaran. Di zamannya sampean
secara jumlah orang yang kuliah luar itu sepertinya tidak banyak gitu. Kalau yang sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Ada ya, banyak. Hah? Mungkin saya lihatin saya tuh rata-rata paling kira paling sekitar 70% banyak dia keluar. Tidak kuliah ya 30%-nya ya paling tidak ini gambaran kasarnya ya ada di sini kuliah di sini terus juga sambil melanjutkan cita-cita bermusiknya. Tapi dibandingkan dengan orang Madura yang bekerja maksudnya ya, yang rantauan yang artinya dia mencari nafkah di luar itu porsinya gimana? Ya kalau sekarang sih porsinya hampir sama ya. Bersama kalau Iya. Cuman saya nggak punya data yang pasti untuk statistiknya ya. Cuman kalau dulu mengutip penelitian Madurologi, dulu ada penelitian kerjasama Madura ini tentang Madura antara pemerintah Indonesia sama Perancis. Itu lama. Itu ada data yang mengatakan orang Madura itu lebih banyak dulu daripada di orang Madura sendiri. itu ada di Ya, cuman penelitian itu kan tahun 70-80-an. Tapi tidak terupdate lagi kan. Maksudnya penelitian yang betul-betul kompilasi peneliti Madura itu ada di sana, tidak berlanjut lagi. Jadi sekarang kalau mau dari data itu ya penelitian individu. Artinya sampean itu generasi yang lonjakannya orang Madura yang keluar untuk menempuh pendidikan. Iya. Lebih banyak pada saat di zaman saya itu. Nah semangatnya apa waktu itu kok keluar Madura dan juga pendidikan itu ada semangat apa? Ya Madura nggak bisa diapa-apain lah. Iya. Ada pesimis gitu seperti itu. Enggak pesimis, memang melihat situasi sosialnya yang tidak mendukung. Di zaman itu ya. Itu kan zaman Orde Baru. Kritik itu kan tidak tersalurkan dengan bagus. Jadi kemudian banyak teman-teman yang generasi muda waktu itu lebih banyak kuliah atau bermusik. Itu yang paling aman. Pada zaman Orde Baru. Ya semuanya saluran seni kreativitasnya tersalurkan pada zaman itu. Nah cuman setelah pasca reformasi itu sepertinya ada titik balik yang tidak semakin menuju ke arah ke depan. Kayaknya jalan di tempat atau mungkin masuk jurang itu. Seperti itu ya. Iya. Itu beda loh pada zaman Orde Baru. Akhirnya banyak teman-teman untuk dikeluar karena di Madura itu tidak bisa mendapatkan saluran kritik yang memadai. Zaman Orde Baru itu kan tahu sendiri kan. Iya. Itu kritiknya jadi sangat. Jadi semangat itunya disalurkan lewat musik maupun juga pendidikan dan keluar. Itu efek seperti itu, efek zamannya seperti itu. Efek zaman. Ya itu spirit zamannya begitu waktu zamannya. Kemudian sampai waktu zaman itu gimana melihat perantauan Madura yang bekerja? Ya setelah saya kuliah itu lebih banyak berinteraksi dengan para ahli-ahli Madura. Oh begitu ya, justru lebih masuk di sana dan itu bisa terbilang keajaiban sejarah yang tidak pernah saya pikir. Ini pertama saya itu waktu kuliah awal itu sering bermalam di rumahnya Pak Latu Piata. Dosen saya juga di sana juga sering ikut jadi asistennya beliau. Udah diajak kemana-mana. Akhirnya ketemulah, dikenalkan dengan ahli-ahli Madura. Dia termasuk Pak Kunto Wijoyo, Budi Jawa, itu dikenalkan sama beliau. Ini beliau ini bukan orang Madura tapi meneliti Madura. Iya, yang Budi Jawa ini kayak Kunto Wijoyo kan bukan orang Madura, tapi ahli meneliti serius tentang Madura. Disertasi loh itu di Amerika. Menurut pengamatan sampean ya, apa yang dibawa orang-orang Madura saat itu? Apa nilai-nilainya, apa etos kerjanya gitu yang diterapkan mereka dalam kesehariannya itu apa sih? Optimisme waktu itu. Optimis, banyak orang Madura di komunitas intelektualnya. Karena intelektual itu sering lebih sebaran masuknya untuk mempengaruhi kebijakan kan sebenarnya sangat efektif. Itu optimis untuk membangun Madura.
Oh gitu ya. melalui publikasi karya. Iya. Ternyata zaman berubah. Reformasi datang. Malah sepertinya kok kami makin mundur gitu. Reformasi itu juga membaca banyak, membuka kanal informasi dan macam-macamnya, kesempatan juga banyak gitu. Iya, iya. Tapi secara kualitas mungkin ya, secara apa yang berbeda. Tadi pengaruh zamannya beda, spirit zamannya juga beda. Jadi kan berbeda. Itu pergeseran nilai. Itu pergeseran nilai, pergeseran cara pandang, ideologi juga. Oh, mungkin bisa dijelaskan lah di era itu nilainya seperti apa, terus reformasi itu seperti apa, nilai-nilai orang Maduranya. Iya. Orang Madura gini ya, kalau saya melihat orang Madura termasuk salah satu suku yang paling ramah. Salah satunya ya di Indonesia, paling ramah, paling menghormati kepada sesama, apalagi tamu. Itu udah keren. Setelah itu Orde Baru ya, cuman kemudian Orde Baru itu mencaplok tuh, melakukan dominasi tuh, dominasi pikiran, melakukan hegemoni, melakukan kebijakan macam-macam yang anti kritik. Itu kemudian memanfaatkan situasi keramah taman itu menjadi situasi politik untuk mendulang suara. Oh gitu. Iya, untuk mendukung kebijakan. Memang di Orde Baru itu macam-macam ya caranya. Tiap daerah kayaknya macam-macam. Cuma tujuannya sama, stabilitas ekonomi dan politik. Dan itu harus aman dulu. Ya caranya itu yang kemudian menjadi bermasalah. Kemudian hegemoni lah, nggak bisa secara kritik, nggak bisa memberikan tudingan keras dan dilema lagi. Maka itu juga mempengaruhi orang-orang Madura itu merantau untuk cari kebutuhan hidup itu. Iya, itu salah satunya. Ekonomi memang faktor yang besar. Perekonomian ya. Faktor ekonomi, karena waktu seperti penjelasan saya tadi, masa kecil saya itu memang indah. Tapi Madura nggak bisa diapa-apain tuh. Karena nggak bisa diapa-apain. Iya, karena memang zamannya Orde Baru. Semuanya harus top down kan, dari atas. Yang dari bawah suara nggak bisa. Kira-kira itu apakah juga sebab keluarnya orang Madura dari Madura sendiri? Iya. Karena di sini sudah tidak melihat kesempatan untuk seperti itu. Untuk melakukan perubahan itu susah sekali waktu itu. Makanya pergi keluar. Sebenarnya kan itu nasional ya, Orde Baru itu. Harusnya di tempat yang lain sama. Cuman di tempat yang lain itu menjadi berbeda bagi orang Madura, karena begitu orang Madura keluar dari daerahnya, dia membawa semangat juang yang tinggi. Karena dia harus sendirian di luar, harus bertahan hidup, dia harus berkompetisi dengan lain. Itu semangat juang kesatrianya itu yang kemudian muncul di luar, dengan membawa tekad untuk merubah nasibnya. Itu yang kemudian nggak ditemukan di sini pada saat ada di Madura. Oh gitu ya, itu fenomena itu ada di luar Madura, tapi tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Oh gitu ya. Ya. Coba bayangkan, ini ada salah satu teori yang menarik. Kalau orang itu sendirian, itu cenderung bunuh dirinya tinggi. Oh gitu. Karena kalau ada masalah nggak ada yang dicurhatin. Itu kira-kira gambarnya sama kayak gitu. Jadi kalau ada di sini, ini sama-sama nggak bisa bersuara. Pada zaman Orde Baru, kecenderungan untuk bunuh diri sosial dan ekonomi itu tinggi. Orang cenderung lebih stuck. Gitu. Ini udah di situ. Begitu dia keluar, dia melihat perubahan dunia yang lain. Ternyata lebih maju yang di sini. Ternyata kesempatannya lebih banyak. Meskipun zamannya sama-sama Orde Baru. Itu yang bikin berbeda. Itu pengajuannya tinggi. Karena begitu dia keluar, orang muda itu, sense of solidarity-nya jadi kuat. Solidaritasnya sama sentimen sosialnya itu tinggi. Karena dia punya motivasi, saya harus membawa kesuksesan begitu balik lagi. Itu daya dorongnya itu. Daya dorongnya kuat sekali. Dan itu kompetisi kan dengan orang lain yang tidak mereka. Ya itu namanya teori solidaritas ya. Lalu itu di zaman reformasi berubah. Reformasi berubah. Nah, apa yang berubah? Ya. Yang jelas di sini semangat zamannya berbeda. Orang yang sudah ada di Madura
Dulunya pada zaman Orde Baru ingin pulang mendapatkan kesuksesan untuk menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa kita itu sukses. Sekarang reformasi mereka nggak pulang-pulang, mendingan sukses di luar orang nggak tahu. Itu perubahan jalannya. Iya. Karena di Madura udah spirit zaman juga berubah. Harusnya setelah pasca Orde Baru reformasi itu terbuka ya. Di mana-mana kan terbuka. Ini malah cenderung tertutup. Apa sebenarnya pengaruh besarnya gitu loh? Maksudnya di sini itu problemnya apa gitu kok bisa seperti? Iya. Padahal kalau kita lihat ya di sini juga kampus juga sudah mulai. Iya. Pendidikan juga mulai merata. Apa sebenarnya kok bisa terjadi? Politik agama. Iya. Itu kuat sekali. Kuat sekali. Bu. Itu nggak terjadi apa di sebelumnya? Ini terjadi. Karena musuh bersamanya itu jelas. Penguasa Orde Baru. Waktu itu. Karena satu kan sentralnya penguasa Orde Baru. Sekarang reformasi banyak yang menjadi penguasa Orde Baru yang baru di daerah. Begitu. Dan agama menjadi bahan politik yang paling efektif untuk di Madura, untuk menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas sosial. Iya. Dan itu menjadi politisasi. Bukan berarti semua orang yang ada di relasi keagamaan itu menjadi berubah. Cuman itu ada politisasi agama itu yang dibawa untuk meraih suara, untuk mendapatkan kursi, jabatan politik. Artinya bangunan-bangunan dan kemajuan yang ada di Madura sekarang itu tidak berdampak pada kehidupan sosialnya. Iya, tidak menyebar. Dia terkonsentrasi di segmen-segmen mana yang punya akses terhadap kekuatan politik agama. Begitu. Iya, itu bisa dirasakan. Kita paling mudah itu kita dulu kemana-mana untuk cari studio musik itu gampang. Bagi kita yang musisi ya, cari tempat nongkrong kita ngobrol sharing itu gampang. Sekarang bisa. Menurut sampean ya, secara menjelaskannya itu gimana? Artinya pertumbuhan ekonomi dan sosialnya tumbuh, tapi juga nilai-nilai agama juga itu gimana? Itu butuh waktu lama ya. Iya, karena itu ideologi. Dan ideologi itu sudah dibumbui oleh teologi soalnya. Jadi paling tidak ya, setidak-tidaknya harus ada kanal khusus yang bisa menyuarakan tentang adanya masyarakat yang lebih inklusif, lebih terbuka. Bisa terbuka itu nggak bebas langsung diceplok. Enggak, itu maksud terbuka itu generasi muda dikasih kesempatan, diberikan ruang untuk menyalurkan bakatnya, terus didukung kreativitas, tidak segmented, tidak ada kelompok ini terus harus berubah. Mungkin banyak orang yang menyalahpahami tentang inklusivitas ini ya. Keterbukaan itu dianggapnya artinya secara berpakaian, kemudian secara bersosial itu terbuka. Iya. Tuh, yang mana itu yang jadi tantangan tokoh-tokoh agama. Iya, Bu. Sedangkan yang dipikirkan oleh harusnya keterbukaan itu artinya keterbukaan berpikir, keterbukaan pendidikan apa seperti itu. Iya. Ini kayak ada nggak nyambung antara yang dipikirkan masyarakat sama yang dipikirkan sama tokoh-tokohnya. Iya, betul. Itu karena tadi generasi yang masih tinggal di Madura pada zaman Orde Baru tidak mengikuti rombongan migrasi, itu hanya mudah mengikuti teladan-teladan baru yang kemudian memanfaatkan isu-isu agama dalam ranah politik. Kalau orang-orang yang di luar kan tidak banyak tersentuh oleh ideologi itu, dia lebih banyak terbuka secara pendidikan, diskusi, terus kemudian melihat ada kemajuan, ada perubahan dan di luar. Nah,
fenomena yang penuh dengan perubahan yang bagus di luar itu mau dibawa ke sini, zamannya berubah gitu. Yang di sini itu ini mengalami gap perubahan gap yang sangat sangat kesenjangan yang sangat timpang sekali. Yang dari dalam dan dari luar itu kemudian menjadi gesekan. Yang di dalam itu melihat yang orang luar untuk memajukan Madura itu sebagai orang yang sekuler. Yang dari luar melihat orang yang di dalam itu menjadi fanatik. Sudut pandangnya begitu. Jadi itu berbeda. Harusnya sih kalau mau ya, tapi ini mungkin kira-kira hanya pandangan spekulasi, hanya Utopis ya. utopis lah. Kalau mau gitu, kita pakai cara berutopis kalau mau. Yang di luar suruh keluar, yang di dalam suruh keluar. Biar tahu kehidupan yang ada di luar. Kasih aja waktu 5 tahun atau 10 tahun. Yang rusak di luar membangun ke dalam. Jadi semua yang ilmunya yang dari luar taruh aja. Jadi ada pertukaran migrasi gitu loh. Pertukaran penduduk. Tukar nasib lah. Tapi itu sangat ideal sekali dan sangat tidak memungkinkan. Karena yang di dalam itu sudah stabil, sudah nyaman dengan posisinya. Dengan menggunakan kuasa tadi, dengan menggunakan saluran-saluran politik. Itu yang agak susah. Merembetnya hanya ke generasi budaya. Tidak mendapatkan saluran yang bagus lah untuk kreativitasnya. Ya, itu. Jadi ada fenomena baru di era medsos ini. Ada fenomena baru nih. Termasuk orang-orang Madura ya. Migrasi Madura keluar ini kan bang, termasuk menjamurnya tersebarnya warung-warung Madura itu kan. Nah, seperti itu. Semangatnya sama. Merantauan, optimisme, solidaritas seperti itu. Itu yang naik seperti itu. Tapi juga dibarengi dengan di medsos ini stereotip bahwasanya Madura ini terkenal dengan apa namanya Keras, mental gitu ya. ngeyel, kemudian yang paling bahaya ini juga stereotip kriminal. Iya, Itu gimana cara pandang itu? iya. Ya itu perkembangan stereotip itu kan memang banyak berkembang di era medsos ini. Kalau di zaman sebelum era medsos, kita itu untuk melakukan counter stereotip itu dengan publikasi sama riset. Sama-sama bisa saling bernegosiasi dalam satu ruang seminar, dalam satu ruang diskusi. Itu lebih mudah, lebih cair, dengan didukung dengan data-data metodologi yang sangat meyakinkan. Di era medsos, orang itu cepat. Sehingga stereotipnya yang dipakai itu apa yang viral dan apa yang lucu. Padahal di situ ada kandungan labelisasi yang sangat tidak menguntungkan bagi orang Madura secara kebanyakan. Paling itu kan cuma 1-2 kemudian dilabeli. Generalisasi itu ya? Iya, dilabeli. Dan kalau itu kita sudah banyak melakukan counter wacana. Itu kan labelisasi itu muncul di dalam perjalanan sejarah penulisan, sejarah kepenelitian. Itu kan banyak dibawa oleh orang-orang Belanda tentang stereotip itu. Jadi stereotipnya itu sudah lama. Sudah lama. Cuman berkembangnya di era medsos gitu ya? Iya, sekarang semakin berkembang di era medsos. Itu sudah lama. Sejak kita melakukan penelitian di zaman-zaman saya ya, ikut jadi asisten kemudian sampai jadi peneliti itu publikasi dari orang-orang Belanda itu sangat spekulatif, memandang orang Madura sangat buruk sekali. Memang ada 1-2 yang memang mendukung ini ya tentang optimisme orang Madura, tentang kerja macam-macam. Tapi banyak kan serobot, banyak keras, dan kalau salah sedikit disenggol bacok gitu. Iya. Terus kriminal gitu. Iya. Karena kalau kita lihat ya, sebaran orang Madura di dunia intelektual dan politik juga banyak. Iya banyak. Tapi itu tidak pernah. Iya. Yang paling kan yang sering jadi figur itu kan idolaisasi. Salah satu idola yang populer saya. Kayak Pak Mahfud MD. Itu kan populer sering muncul di media. Ya itu yang sering jadi rujukan orang Madura yang sukses. Tapi
itu tidak menyebar pada orang-orang Madura, intelektual Madura yang sukses di luar itu, tidak menyeluruh idolisasinya. Jadi figurnya itu tidak menyeluruh. Sehingga yang jadi patokan hanya 1-2 orang. Padahal di luar yang jadi figur-figur besar itu banyak. Banyak orang nggak pernah tahu misalnya pada peneliti-peneliti Madura yang asli orang Madura kayak misalnya Abdul Rozaki, Mbak Muhaina, itu orang kan nggak tahu. Atau saya lah mungkin banyak nggak tahu. Jadi nanti ditampilkan nanti foto-fotonya beliau-beliau. Ya. Iya, cari aja nanti di Google ada. Kalau menurut pengamatan saya, kalau stereotip ini berkembang gitu loh, terus orang Madura juga enggak, apa artinya abstain gitu, tidak mengkonter secara narasi, apa yang? Ya bikin negara sendiri lah. Bisa bikin negara sendiri Madura. Iya, dulu kan Madura punya jadi negara kan? Ya pasti itu negara boneka ya di zaman Belanda 19 palas mulai jadi itu jadi ibu kota Pamekasan itu jadi ibu kota negara, tapi negara boneka ya, karena memang itu salah satu strategi Belanda untuk bertahan, untuk menang perang. Ya bisa jadi memungkinkan, malah kan jadi stereotip, kemudian kan menarik diri. Oh iya, itu akan berdampak seperti itu ya? Bisa jadi kita mulai jadi provinsi dulu, lalu menjadi negara. Iya, jadi efek terkucilkan itu yang berbahaya. Gitu. Iya. Kalau stereotip ini berkembang, kemudian orang-orang merasa terkucilkan. Iya. Ya nggak perlu jauh-jauh, kan banyak kejadian-kejadian daerah lokal itu yang seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di Papua, di Indonesia Timur, Maluku macam itu gara-gara itu. Hanya sepele, hanya di labeling. Termasuk dulu di Kalimantan, hanya labeling aja. Itu kalau mungkin sesama orang yang akrab, itu tidak ada masalah ya labeling. Itu hanya bercanda, bentuk keakraban. Iya. Hai, ngajar, mana aja gitu. Itu akrab. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu, karena ini etnis kan, antar etnis. Ketemu, melakukan kompetisi, tahan hidup, kerja, hidup di keluarga mereka, merantau di sana, sama-sama jauh dan rumah. Karena labeling begitu, sudah tergesek, langsung tersuluh. Apalagi bawa etnis. Orang yang keluar dari daerahnya, itu pasti kekuatan imajinasi tentang etnisitasnya kental sekali. Pasti bersaing. Oh, masa sih orang itu bisa? Bisa nggak bisa? Saya harus belajar. Jadi ruang geografisnya itu terbawa aja dalam proses interaksinya di luar. Bayangkan ya kalau orang sama-sama terbuka ya pikiran. Jadi tidak ada stigmatisasi di sana. Enak ngobrolnya. Kalau lebih cepat jalan untuk proses perubahan dirinya, komunitas. Tapi kena labelisasi. Itu semacam pembunuhan yang tidak kentara. Fenomena sosialnya begitu. Iya. Dan itu sudah terjadi zaman dulu dalam publikasi orang kolonialisme. Sejak dulu. Dan ini bukan isu baru sih. Tentang stereotip, publikasi udah lama. Sejak zaman Belanda. Sebagai generasi muda lah, kita itu apa yang harus dilakukan dalam mengkonter narasi? Harus banyak baca aja deh. Karena sebenarnya publikasi tentang Madura itu banyak. Yang benar-benar berbobot tuh. Bukan karena pesanan lah. Kan banyak juga karya-karya sekarang itu yang tinggal ada apa pesen AI misalnya atau prom ada yang kali ini selesai bisa dibuat. Itu akhirnya tidak begitu berdampak, tidak menghayati dalam bahasa fenomenologis itu tidak inline, tidak sejalan dengan penghayatan. Nah, kalau sering baca, cari buku yang berbobot. Itu akan kelihatan yang berbobot. Kayaknya ini dilakukan serius dengan metodologi yang bagus, catatannya bagus, cara penulisannya bagus. Itu kita lihat
Kalau orang yang sudah biasa menulis itu kelihatan sennya itu, wah kayaknya bukan dia yang nulis. Kelihatan. Sama kayak kita ngaji, ahli yang sudah ahli, nah susah macam-macam. Salah sedikit nggak salah, udah tahu kalau salahnya di mana. Nah, sebaiknya lebih banyak baca dan sering banyak diskusi. Diskusinya itu tidak hanya sesama satu etnis. Tidak hanya semua orang Madura. Berdiskusi dengan dan belajar pada orang-orang luar. Yang cara mereka melakukan perubahannya itu lebih tepat dan lebih bagus dibanding orang Madura. Dan itu harus kita akui. Kalau selama pengalaman saya di luar itu, ya kita saling mengejek itu biasa. Stigmatisasi antar etnisnya masing-masing. Tapi itu betul kata. Itu yang kita, yang selama pelajaran saya mengalami itu, teman-teman kita itu saling belajar, saling terbuka. Ada yang kekurangan dari kita misalnya, kita belajar ke orang lain. Dan orang lain juga sama, mengakui kalau ada kelebihan, juga sama-sama belajar. Nah, cuman mencari komunitas kayak gitu di ruang media sosial yang begitu sangat luar biasa sekali besarnya, itu nggak susah. Harus ada pertemuan tatapnya. Jadi memang medsos ini mengurangi kita untuk berinteraksi langsung. Iya. Itu yang berbahayanya. Iya. Kecuali kalau misalnya itu menjadi sarana untuk edukasi, itu beda lagi ya. Itu masih bagus. Kan banyak kan sekarang di medsos itu ada review buku, resensi buku yang disuarakan. Ya, itu orang kemudian tidak perlu baca, tinggal dengerin aja. Itu kan juga bagus. Daripada gosip-gosip, ya. Saluran-saluran itu ada. Gitu. Iya, iya. Jadi ini mungkin terakhir. Kalau dirangkum gitu, bagaimana seharusnya orang luar itu melihat Madura? Melihat dan mengenal Madura. Ya belajarnya pada orang Madura. Itu yang paling simpel. Dan kalau memang itu butuh modal pengetahuan yang bagus, carilah penelitian-penelitian yang ditulis oleh orang Madura untuk melihat Madura. Juga ditulis oleh orang Madura, oleh orang luar Madura yang betul-betul menghayati kehidupan orang Madura. Carilah itu sebagai modal pengetahuannya, sebagai referensi awal. Dan kalau perlu yang dari luar, tuh sering-seringlah main ke Madura. Lihat sendiri keadaannya. Itu akan lebih bagus, lebih sense of reality-nya muncul. Jadi peka dengan kehidupan yang ada di Madura. Saya kira itu sih yang penting. Jangan hanya melihat di tag gitu ya. Enggak tahu kondisinya. Terima kasih Mas Herdi ya. Sama-sama. Ya, jadi kita dengan penjelasan tadi saya mendorong agar orang-orang itu lebih banyak ke sini, kemudian meneliti terutama ya. Iya. Sehingga banyak mengungkap apa saja yang belum bisa diselesaikan untuk kemajuan Madura, terutama Indonesia juga. Karena tetap kita masih bagian dari Indonesia. Iya. Kemajuan Madura juga bagian dari kemajuan Indonesia. Betul. Kita juga mendorong nanti ada yang nonton, lebih banyak peneliti ataupun orang-orang yang melihat langsung Madura. Bagaimana Madura itu adanya fenomena yang di sini. Iya. Ya. Saya setuju itu. Mudah-mudahan ini channel ini bisa memberikan ruang motivasi bagi dan inspirasi ya bagi teman-teman yang lain pada penontonnya untuk melihat tentang Madura jauh ke depan. Jangan hari ini saja melihat. Kan mungkin umur manusia bisa pendek ya, tapi umur sebuah bangsa itu sampai kiamat selalu ada regenerasi. Kalau umur sebuah bangsa itu sangat panjang sekali, sepanjang kiamat sampai waktu kiamat, harusnya ada generasi muda yang disiapkan untuk menata itu ke depan. Dan nggak mungkin yang generasi yang sudah ada di atas itu tetap harus stabil dengan posisi yang sama, itu nggak mungkin. Nggak ada yang abadi untuk manusia. Jadi, itu yang harus dia siapkan. Itu yang harus digeser ya. Lebih dasar. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kita kembali ke
podcast selanjutnya di Jelajah Madura.